Halo guys, nama gue Selamat dari StepTech, dan di video kali ini gue bakal unboxing dan first impresi HP flagship resmi dari Sharp yang baru aja turun harganya, jadi cuma 3 jutaan, yaitu Sharp Aquos R3. Ini tuh sekarang harganya udah murah banget, kalian udah bisa beli di harga 3,7 juta, yang RAM-nya tuh sebesar 6GB dan internal storage sebesar 128GB. Dan untuk harga segitu guys, kalian udah dapat spek yang flagship banget. Ini tuh resmi, baru, dan speknya tuh flagship, dapat spek pakai chipset Snapdragon 855, yep, dan aplikasi sebesar 7 nanometer, layar 2K IPS XO LCD 6,2 inci dan PPI sebesar 554 yang udah dibalut oleh Corning Gorilla Glass 5. Udah ada NFC, support wireless charging, dan juga punya baterai sebesar 3200 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 18 watt atau USB Power Delivery 2.0. Ini gue bisa bilang ini pas banget Sharp nurunin harga Sharp Aquos R3, pas banget pas Poco X3 Pro launching, karena speknya tuh kan gak beda jauh, tapi untuk dari layar menurut gue yang pastinya lebih bagus di Sharp Aquos R3. Oh ya, dan juga dia tuh layarnya udah 120Hz ya, which is very nice. Jadi ya, ini lumayan interesting. Produk baru resmi dari Sharp, speknya tuh gue bisa bilang kalau mau dibandingin dengan X3 Pro, lebih bagus di Sharp. Tapi ya, gue bakal bahas lebih detail di full reviewnya. Sekarang mari kita unboxing dan first impresinya. By the way, ini boxnya udah kebuka soalnya tadi gue udah sempat record, tapi ternyata gue lupa mencet tombol record. So ya, sorry guys, jadi boxnya udah kebuka. Langsung aja kita buka. Sama HP-nya juga gue udah sempat buka, jadi makanya packingnya udah banyak fingerprint magnet. Ini dia HP-nya, mari kita kepinggirin dulu. Dan di sini kalian dikasih si charger yang pastinya USB charger, USB charging brick, yang punya output sebesar 5V 2A atau 10W. Jadi sayangnya ini bawaannya belum bisa fast charging, tapi nggak apa-apa lah, untuk harganya udah lumayan oke. Dan juga ini yang lumayan unik, yang udah jarang banget di HP baru, dia dikasih earphone, in-ear ini tuh. Ini kelihatannya earphone-nya not bad kayaknya. Tapi ya lumayan interesting. Dikasih in-ear, jarang banget, dan juga di sini ada si SIM ejectornya. Tapi ya simple, cuma segitu aja barang-barang yang ada di boxnya. Dan mari kita langsung aja buka si HP-nya, terus kita inspeksi HP-nya. So, ini dia Sharp Aquos R3-nya. Yang pastinya ini Aquos R3 tuh kan launching diperuntukkan sebagai produk flagship. Jadi memang materialnya tuh high quality banget. Jadi kayak si frame sampingnya ini terbuat dari metal, terus si bodi belakangnya dia udah dari kaca. Nggak kayak Poco X3 Pro yang pas launching tuh diperuntukkan sebagai HP flagship killer atau semi flagship killer. Jadi memang HP itu kan body atau build quality-nya nggak sebagus HP premium ya pastinya. Jadi ya, ini beda tujuan, makanya R3 kelihatan lebih premium tuh gara-gara beda tujuan pas launchingnya. Tapi ya, mari kita cabut aja dulu si stiker IMEI-nya. Kita tempelin aja ke sini, kita kepinggirin dulu boxnya. Oke. So, ini dia Sharp-nya, gue lap dulu. Oh ya, by the way guys, itu harga 3,6 juta atau 3,7 juta yang tadi gue liatin tuh, itu harga baru ya guys, baru dan resmi. Very nice. Dan ya di sini di belakang bisa kita lihat, kalau nggak salah NFC-nya tuh terletak di bagian atas, dan di sini ada single tone flash, dan juga untuk setup dua kameranya. Ini tuh si main kameranya punya megapiksel sebesar 12,2 megapiksel dengan f1,7, yang pastinya kali ini HP flagship udah ada optical image stabilization. Bisa jadi ini kameranya lebih bagus daripada Poco X3 Pro, tapi gue nggak tahu. Dan untuk kamera keduanya ini 20 megapiksel, f2,4 ultra wide. Very nice. Untuk record video dia bisa nge-record sampai resolusi 4K 30fps dan udah ada gyro electronic image stabilization. Sedangkan untuk kamera depannya yang masih teardrop itu sebesar 16,3 megapiksel dan f2.0 yang bisa nge-record sampai 1080p 30fps. So ya, yang lumayan interesting sih menurut gue, ini HP bakal jadi saingan berat banget Poco X3 Pro. Karena tuh harganya gue bisa bilang dia punya desain atau build quality yang jauh lebih premium. Possibly kualitas kamera yang lebih bagus, tapi gue nggak tahu. Dan juga yang pastinya ini no doubt sih, kualitas layar yang menurut gue pasti bakal lebih bagus daripada Poco X3 Pro. Dan kalau misalnya kita ke depan, bisa kita lihat di sini fingerprint-nya tuh kayak HP Sharp lainnya, gabung sama home button. Jadi memang HP-nya lumayan unik. Dia itu notch-nya, technically ada dua, notch yang di atas, teardrop, sama notch yang di bawah. Lumayan unik. Tapi ya seperti biasa, gue mau setup dulu HP-nya, nanti gue bakal balik untuk first impression-nya. Oh ya, by the way, kalau misalnya kalian ingin lihat gue review Poco X3 Pro juga, komen di bawah. Oke, see you soon. Sip, udah gue setup HP-nya, dan seperti biasa mari kita tes dulu si fingerprint speed-nya. Langsung aja kita tes. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3.
Oke, dan yang terakhir keadaan nyala 1, 2, 3. Untuk fingerprint bisa kita lihat memang nggak paling cepat, tapi menurut gue udah cukup cepat dan lumayan akurat juga. Very nice. Dan selanjutnya kalau misalnya kita ke kanan, di sini tuh ada seperti biasa volume button, power button, dan juga di atas ada headphone jack. Yang very nice, di HP flagship ada headphone jack. Cuma di sini ada button yang mirip Sony, yaitu dedicated custom button. Jadi yang bikin beda button itu gak kayak HP Sony, ini tuh kan buttonnya biasanya buat nge-launch kamera atau shutter button. Kalau di Sharp ini tuh buttonnya bisa di customizable. Jadi kalau misalnya kita ke setting, terus kita ke system, scroll ke bawah ke system, terus kita ke gesture, di sini ada tulisan assistant key. Jadi assistant key-nya tuh ini ada 3 tipe, short pressing, hold down, sama double tap. Kalian bisa di customize buat nge-launch Google Assistant atau nge-launch aplikasi apapun yang kalian install. Very nice, customizable banget. Gue ini lumayan suka buttonnya. Gak cuma itu juga, kalian bisa di setting sebagai shutter juga sama kayak Sony. Very nice. Dan mumpung kita lagi di setting, untuk versi Android-nya dia itu di Android 10, sayangnya belum dapat Android 11. Dan kalau misal gue cek software update juga, kalau misal kita ke About Phone, terus kita ke System Update. Nah, di sini bisa kita lihat dia itu sistem update-nya up to date. Security-nya juga sayangnya masih di November 2020 dan masih stuck di Android 10. Jadi ya memang Sharp itu kan, terutama Sharp Indonesia, software support-nya memang kurang bagus sayangnya. Tapi at least walaupun kurang bagus, dia software-nya udah stok Android, yang personal gue lumayan suka. Dan yang pastinya dia juga layarnya udah pakai 120Hz IXO display, yang artinya ini layarnya benar-benar jernih banget walaupun LCD, dan juga dia 120Hz tuh memang kerasa enak banget di HP. Ini salah satu fitur yang kalian harus coba sendiri karena kamera nggak bakal bisa nangkep. Soalnya kamera gue hanya bisa nge-shot sampai 60 fps dan YouTube juga hanya bisa sampai 60 fps. Cuma ya 120Hz gue bisa bilang enak banget ya pastinya. Dan untuk si diagram infonya, karena ini flagship jadi nggak usah diragukan lagi, dia sudah di Widefine L1 dan udah support Dolby Vision, mantap banget, dan juga HDR10. Dan udah support juga Dolby Vision sampai refresh rate 120Hz. Ini menurut gue untuk konten entertainment bisa jadi di harga segini terbaik. Udah support Dolby Vision, Widefine L1, HDR10, 120Hz lagi. Keren banget. Dan gak cuma itu juga guys, dia ada NFC yang pastinya. Posisinya tuh ada di belakang, di daerah sini. Kalau misalnya kita scan pakai kartu GTO, dia langsung ngegetar, dan habis itu dia langsung ngebaca kartu. Untuk scanningnya gak sebagus iPhone menurut gue, tapi udah cukup bagus lah. 9 dari 10 selalu bekerja. Very nice. Next, untuk si keyboardnya atau touchscreen layarnya, ini gue udah bisa bilang juga, karena ini layarnya 120Hz, ditambah lagi ini udah pakai stok Android. Dia memang untuk ngetik keyboard atau scroll aplikasi muter-muter navigasi OS, ini memang kerasa sangat responsif banget. Lebih responsif yang pastinya dibanding HP yang ada skinnya, kayak MIUI atau One UI atau Realme UI. Di stok Android yang pastinya bakal selalu lebih smooth dan lebih optimized. Yang personal gue sangat suka. Untuk speakernya juga dia udah pakai stereo speaker bawah sama atas. Jadi kalau misalnya kita coba buka video, ini speaker bawahnya, dan ini speaker atasnya. So ya, dia speakernya memang udah dual stereo speaker. Dan suaranya ini first impresi aja guys, suaranya lebih ke bright, jadi lebih fokus ke vokal daripada ke bass. Lebih fokus ke vokal sama instrumen. Tapi itu lebih detailnya gue bakal bahas lagi di full review-nya pastinya. Dan yang terakhir, mari kita tes si kameranya sendiri. Next, view later. So yang pertama mari kita tes foto pakai main kameranya. Kita foto helical seperti biasa. 1, 2, 3. Oke, kita coba ultra wide-nya. Lumayan besar. Cuma memang ini first impresi gue kelihatannya kayak sedikit soft ya. Cuma kita foto aja. 1, 2, 3. Next kita coba foto close up ke si CPU. Kita coba foto rada close up. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir mari kita coba tes kamera selfie-nya. Untuk kamera selfie-nya dia biasa aja, nothing special, biasa banget, dia nggak ultra wide. 1, 2, 3. Oke, jadi itu dia sampel fotonya untuk first impresi. Yang pastinya gue bakal bahas lebih detail dan bakal ngasih lebih banyak fotonya di full review-nya. Ini cuma first impresi aja. Dan untuk si video recording-nya, kita lihat apakah
stabilisasinya nyala di 4K. Jadi bisa kita lihat bisa nge-record di 4K 30 fps atau Full HD 60 fps. Dan kalau misalnya di 4K, di sini tulisannya stabilisasinya nyala. Tapi nanti kita bakal tes di full review-nya aja. Tapi mungkin cuma segitu aja guys, unboxing dan first impresinya. Ya pasti gue bakal review HP ini seminggu setelah video unboxingnya keluar. Jadi stay tune. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. We'll see you in the review. Bye.